Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dapatkan semangatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 3 orang belum jawab. Kedengaran yang 3 itu, justru yang kedengaran nggak jawab yang 3 itu. Yang jawab semua, coba semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Surat 6 ayat 162 dan 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, khususnya yang saya hormati ketua dari Majelis Taklim, pengurus keseluruhan, dan kalau ada juga yang mewakili dari DKM Masjid, semoga Allah berkahi kita hari ini semuanya, insyaallah. Pertama yang harus saya beritahukan adalah program pelatihan sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah ini sebenarnya 2 kali 8 jam. Artinya 16 jam, 2 hari dia. Ya 2 kali 8 jam. 2 hari. Biasa kami laksanakan Sabtu dan Minggu. Tetapi karena banyak orang-orang yang tidak bisa mengikuti 2 hari penuh itu, ada permintaan, buatlah dipadatkan. Sehingga dibuatlah crash programnya yang kita namakan Tadabbur Sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini 8 jam. Dari pukul 8 pagi ya sampai pukul 5 sore. Nah, pada hari ini khususnya saya hanya memberikan 1,5 jam ini semacam profil. Apa sih yang dipelajari di dalam tadabbur sholat atau pelatihan sholat yang sampai 2 kali 8 jam itu, 2 hari. Yang dipelajari apa saja. Ya. Terakhir kemarin saya melaksanakan program ini di Jambi, di Pondok Pesantren Miftahul Najah, ya, dengan santri-santri dan seluruh pengurus, guru, pimpinan pondok dan sebagainya. Dan sangat luar biasa karena anak-anak pondok ini anak-anak yang masih bersih, masih suci, jadi mereka cepat sekali menangkapnya dan berhasil dengan baik, begitu ya, berhasil dengan baik sekali. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini semoga Allah berikan rahmat pada kita dalam 1,5 jam ke depan ini. Bagaimana ibu-ibu pertama setidak-tidaknya mengerti dan mendapatkan, bukan merasakan, tapi mengerti dan mendapatkan khusyuk itu apa. Terus kedua, mengerti dan bisa melaksanakan bagaimana sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu yang paling penting. Jadi bahasan hari ini secara singkat, saya akan menampilkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lebih banyak tentang 2 hal. Pertama yang secara fisik. Bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana tahiyat, dan bagaimana salam. Sesuai sunnah.
sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itu pertama. Jadi gerakan secara fisik yang ibu-ibu akan dapatkan. Mohon maaf nanti kalau udah lihat ayat, udah lihat Quran, ya, terus lihat hadis, mungkin akan merubah sebagian dari sholat ibu-ibu selama ini. Itu mohon maaf. Tapi bukan saya minta rubah, tidak. Tapi ini ayatnya. Mau dilakukan perubahan ya monggo. Ya saya tidak paksakan. Tapi saya akan tunjukkan. Ini ayatnya harusnya begini. Ini hadisnya harusnya begini. Maka rata-rata yang mengikuti program pelatihan 2 kali 16 jam atau minimal 1 kali 8 jam setelah pelatihan, mereka hampir 95% mengatakan, lantas apakah sholat kami selama ini diterima Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Setelah paham, oh ternyata sholat itu begini. Yang Allah maunya begini, yang dicontohkan Rasul begini. Bukan yang seperti yang kita lakukan selama ini, ikut-ikutan dari orang tua kita. Tapi kita nggak pernah tahu nasnya. Ini saya minta izin dulu, mohon maaf. Kalau nanti ada sesuatu yang dilihat, oh ayat itu mengatakan begini. Mau dikerjakan atau tidak, itu ayat. Hadisnya ini sahih. Mau dikerjakan atau tidak, silakan. Tapi saya akan menyampaikan kebenaran. Paham ya ibu-ibu ya? Ini dari awal kita bilang dulu. Supaya jangan nanti, kok jadi aneh sholatnya ya? Ini dari awal saya sampaikan. Baik, ya. Jadi saya dengan memberitahukan ini, tolong perhatikan dengan sebaik-baiknya tiap ayat dan hadis, supaya benar-benar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siap? Siap ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kok sedikit responnya, kenapa? Enggak hafal? Nah kalau gitu yang hafal. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai surat 2 ayat 238. Perhatikan dengan baik. Al-Baqarah 238. Waktu 1,5 jam ini kita padatkan. Ketika ada ayat-ayat, seandainya tidak dibaca ayat Arabnya nggak apa-apa, tetapi terjemahannya dipahami. Ya, baik. Yuk, mari. Surat 2 ayat 238. Ya. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat. Peliharalah semua sholatmu. Paham kalimatnya? Paham kalimatnya? Peliharalah semua sholatmu. Paham kalimatnya? Peliharalah, jagalah, rawatlah semua sholat-sholatmu. Paham? Oke. Mau sholat apapun itu.
Zuhur, asar, dan sebagainya. Dan sholat wusta. Pernah dengar? Sholat asar. Kenapa? Sholat asar disebut khusus. Asar ini saat para malaikat berganti shift kerja dan naik sebagian ke langit melaporkan siapa yang sholat, siapa yang tidak, dan turun yang baru. Ya, baik. Kemudian berdirilah dalam sholatmu karena Allah dan khusyuk. Betul tidak gitu kalimatnya? Betul. Dan berdirilah dalam sholatmu karena Allah dan khusyuk. Ini perintah atau saran? Kalau perintah hukumnya apa? Kalau begitu bolehkah kita sholat bukan karena Allah? Kita sepakat semua. Sholat itu karena Allah. Baik. Dan khusyuk. Bagaimana kalau kita tidak khusyuk? Tidak sampai batal, tapi tidak ada catatan pahala apapun ketika kita tidak khusyuk. Menurut Ibnu Qayyim dan para ulama semua mengatakan begitu. Ya, ada beberapa tingkatan sholat. Saya tidak tampilkan, tapi saya bacakan aja. 1, sholat karena keterpaksaan. Itu 1. Sholat karena keterpaksaan. Maksudnya gimana? Ada nih 2 suami istri yang baru berkeluarga. Ya, suami ikut ke rumah wanita, kan begitu kan? Ke rumah pengantin wanita. Ternyata di rumah pengantin wanita ini seluruh keluarga itu sholat 5 waktunya. Bagi yang laki-laki ke masjid, sudah terbiasa. Nah, si pengantin pria yang baru masuk belum paham sholat harus ke masjid. Kira-kira dia akan bertahan sholat di rumah atau akan ke masjid? Karena terpaksa dia harus ke masjid. Ya, atau baru masuk kerja, dapat job. Nah, di ruangan itu semua sholat. Begitu azan sudah terbiasa. Bahkan 15 menit sebelum azan mereka sudah meninggalkan ruangan. Disiplin banget. Berangkat ke musola, ke masjid, sholat. Nah, tinggallah dia sendiri. Dia bingung. Loh, kok pada pergi ya? Dengar azan. Oh, mereka sholat. Kira-kira dia akan bertahan di situ atau akan pergi dia ke masjid? Karena itu pertama. Sholat karena keterpaksaan. Tapi karena keterpaksaan ini justru tiap hari dia terpaksa, tiap hari dia terpaksa, 5 waktu ya, tiap hari terpaksa datang. Akhirnya dia terbiasa sholat. Di masjid berjamaah, sholat karena kebiasaan. Kalau tadi terpaksa, ini kebiasaan. Karena udah terbiasa, akhirnya nggak enak sih, kalau nggak sholat ke masjid, masa sendiri, udah pergi ke masjid. Sholat karena kebiasaan. Sampai di sini paham ya? Baik. Kebiasaan ini secara terus-menerus dia ikuti, dia jalani, sehingga setelah duhur ada bayan duhur sebentar, 15 menit dia dengar. Setelah maghrib ada kultub, dia dengar. Setelah isya ada juga. Subuh apalagi ada kajian subuh. Karena terbiasa datang, dengar sampai akhirnya dia mengerti. Oh, sholat itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Baru sampai sini dulu. Baru sampai wajib. Maksudnya begini. Ibu-ibu, bayar listrik wajib. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Kan gitu. Kita bayar tanggal 1 dengan tanggal 20 beda nggak? Enggak kan? Kita bayar di tanggal 1 sampai tanggal 20. Beda nggak? Nggak beda kan? Kan diterima kan? Tanggal 21 dapat dan kan kira-kira begitu ya. Saya nggak tahu juga, nggak pernah bayar listrik. Cuma saya tahu aturannya begitu aja kan. Apalagi udah token sekarang nggak bayar listrik lagi ya. Ya kira-kira begitu ya. Nah jadi ada tanggal-tanggal, ada waktu-waktu. Nah, sholat juga demikian. Sholat yang sangat diutamakan di awal waktu. Ya kan? Yang disarankan oleh Rasulullah itu sholat di awal waktu. Ini yang penilaiannya tertinggi. Nah, kewajiban ini belum sampai ke sana memahaminya. Yang penting saya sholat. Yang penting saya sholat. Bukan sholat itu penting. Beda nggak? Beda. Ya, sekali lagi saya ulangi. Yang penting saya sholat. Yang penting saya sholat. Udah sholat, saya nggak pernah tinggalkan sholat. Yang penting saya sholat.
Beda nggak? Sholat itu penting. Nah, ketika penting, sholat itu penting, maka dia pelajari. Bukan hanya kewajiban, tapi juga di awal sholat. Apalagi ada penawaran dari Rasulullah, 40 waktu di belakang imam, takbir bersama-sama setelah imam, dijamin surga. Ya kan? Nah, kalau yang umroh atau yang haji mengejar arba'in ya? Kok gak nyambung ini? Iya kan? Nah. Oke, ya. Nah, jadi dia tahu, oh ini wajib, tapi yang penting terlaksana. Tidak lagi belum melihat di awal atau seterusnya. Penting dia sholat tidak tinggal. Nah, terus dia ikuti, dia lakukan, dia tidak pernah meninggalkan sholat karena sudah wajib hukumnya. Dengan banyak mengikuti kajian-kajian, akhirnya dia paham dan dia dapat bahwa kalau dia tidak di awal waktu sayang. Dia datang subuh. Kalau tidak dapat qabliyah subuh sunat fajar sayang. Karena Rasulullah menjanjikan pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi harus kejar. Sehingga dia merasa sholat itu karena kebutuhan. Lebih daripada wajib. Tapi butuh sholat. Butuh sholat. Apalagi Rasul bilang apa? Ada masalah? Sholat 2 rakaat. Kegembiraan dapat berita baik? Sholat 2 rakaat. Duka cita, sholat 2 rakaat. Apa saja masalahnya, sholatlah 2 rakaat. Karena sholat is problem solver. Semua permasalahan kita tersolusi dengan sholat. Kita curhat dan ngadu sama Allah. Nanti kita lihat. Ya kan? Jadi sampailah pada tahap keempat, terpaksa, kebiasaan, kewajiban, kebutuhan. Karena sudah butuh, ini positif. Tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Kewajiban masih bisa tertinggal. Ya, tapi ketika butuh, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi. Sampai di sini paham? Baik, lanjut. Setelah kebutuhan terpenuhi, barulah dia dapatkan akhirnya. Dengan terpenuhi kebutuhan, terus dia di awal waktu, sholat sunnah dia kerjakan semuanya. Dia dapatkan satu kenikmatan dengan sholat. Bahwa sholat itu nikmat. Ketika sholat itu nikmat, terjagalah tumakninahnya. Dia tidak tergesa-gesa lagi dalam sholat. Apalagi Rasulullah katakan, semua yang tergesa-gesa dalam sholat adalah syaitan. Jadi dia sholat mulai tenang. Dan dia pelajari lagi, sholat sesuai sunnah. Oh, jari-jari kaki seperti apa? Oh, ruku ada hubungannya dengan kepala dan betis, Pak. Dan ada hubungannya dengan jari kaki. Mulai dia pelajari. Sehingga betul-betul didapatkan kenikmatan. Ya, sehingga dalam sholatnya itu terjadilah silatun. Paham? Silatun, silah. Apa? Silah apa? Silah? Bu, ayah, ibu, ada lahir anak. Silsilah, ya. Silsilah, silah. Silaturahim. Ya, bukan silaturahmi ya. Saya nggak tanggung jawab. Ya, keberhubungan dengan silaturahmi berarti berhubungan dengan silaturahmi. Hamil rahmi. Siapa yang tanggung jawab? Jadi silaturahim. Kita umat Islam sebutkan silaturahim, bukan silaturahmi. Ya, dan ini di Indonesia kan pun tetap silaturahim. Silah. Tadi itu hubungan rahim dengan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Baik. Nah, jadi ibu-ibu udah tahu sekarang sholat terpaksa, kebiasaan, kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Tetapi yang paling penting ini yang dikatakan, berdirilah dalam sholatmu karena Allah. Itu yang paling penting. Jadi apapun yang kita lakukan, sholat itu hanya karena Allah. Itu pertama. Dan khusyuk. Ini jadi masalah buat kita. Karena selama ini, pertanyaan paling besar, big question. What is khusyuk? Apa sih khusyuk? Ini menjadi masalah. Dan tidak terjawab kebanyakan. Ya, pada hari ini yuk kita lihat ayat.
Ada satu ayat yang sering kita tahu, surat 2 ayat 153. Perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. sering ayat ini kan? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau mau minta tolong sama Allah, dengan sabar dan sholat. Tapi sebelum sholat, sabar dulu. Berarti sholat dibangun di atas kesabaran. Berlatih kesabaran dulu baru sholat. Kalimatnya begitu. Dan Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Yang lalu pun kayaknya ini ada saya singgung. Sehingga saya katakan, Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita bisa mengatakan saya ini manusia biasa. Sabar itu ada batasnya. Saya ini manusia biasa. Sabar itu ada batasnya. Saya sudah 3 kali maafkan dia. Ini habis kesabaran saya. Saat itu yang berbicara begitu beserta siapa? Hah? Beserta siapa? Yang kompak dong. Beserta siapa? Menurut pengajian ibu-ibu Nurul Qalbi, Mertilang, Bintaro, Jakarta, kalau tidak sabar bersama syaitan. Saya nggak ikutan. ya kira-kira begitu. Nah, ibu-ibu yang mau saya sampaikan adalah, minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Itu solusi yang diberikan Allah. Permasalahan apapun sabar. Dan terus minta tolong sama Allah, sabar. Dan lakukan sholat, minta tolong lewat sholat lagi. Dengan kesabaran. Nah, ini fondasinya. Nah, kemudian ada ayat. Surat 2 ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, itu dia. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Udah kita pelajari tadi. Kata Allah di sini, wa innaha. Yang demikian itu, wa innaha. Yang demikian itu, sabar dan sholat itu, wa innaha la kabiratun. Berat banget. Berat sekali. Jadi yang demikian itu, sabar dan sholat itu berat sekali. Illa alal khasyin. Kecuali orang yang khusyuk. The question now is, what khusyuk is? Pertanyaannya sekarang, lantas khusyuk itu siapa? Papa, bagaimana? Nah, Allah jelaskan. Di ayat 46. Ya, masih di ayat yang sama, surat yang sama. Di ayat, tadi kan 45, naik ke 46. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Alladzina yadunnuna annahum. Yaitu mereka yang meyakini. Apa yang diyakini? Liqa sama Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaku. Liqa. Yakin ketemu sama Allah. Jadi khusyuk itu yakin ketemu sama Allah di sholatnya. Yakin ketemu sama Allah. Dan yakin juga kembali kepada Allah nantinya. Nah, inilah khusyuk. Ini yang harus dipelajari. Jadi sehingga khusyuk itu ada tingkatan. Ya, sesuai dengan kondisinya. Kalau gerakannya bisa dipelajari, dapat semua sama, bisa sama. Tapi ketika bicara khusyuknya, ini berbeda-beda setiap orang. Pertanyaannya lagi, yakin bertemu sama Allah. Iya tah bisa bertemu sama Allah? Menurut ibu-ibu bertemu sama Allah itu gimana? Hah? Bisa bertemu gimana? Pernah ketemu enggak? Nah, berarti enggak khusyuk semua dong? Nah, yuk kita lihat ayat. Bisa enggak ketemu sama Allah? Bisa, Bu? Ya insya Allah, cuman bagaimana? Surat 84 ayat 6. Perhatikan dengan baik. Maka saya katakan setiap ayat dan hadis yang akan saya tampilkan, perhatikan dengan baik.
Karena waktu kita singkat sekali, 1,5 jam harus tuntas. Ya, oleh karena fokus. Surah 84 ayat 6. Lihat artinya. Hai manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Sesungguhnya kamu kadihun. Bekerja keras ila rabbika, menuju kepada Tuhanmu. Kamu udah berjuang, berusaha, bekerja keras menuju kepada Tuhanmu, datang kepada Tuhanmu. Apa kata Allah? Maka pasti kamu akan menemuinya. Kadaham famulaqi. Kamu pasti ketemu dia. Ini ayat. Ini ayat. Allah yang katakan, kalau kamu bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, benar-benar berjuang untuk menuju datang kepada Tuhanmu, kamu pasti ketemu Tuhanmu. Subhanallah. Ini ayat, bukan bahasa saya. Nah, ini yang akan kita perjuangkan hari ini. Walaupun hanya cuplikannya, setidaknya ibu pada hari ini dengan izin Allah, semoga Allah ridha dan turunkan rahmatnya, maka ibu dapat, bukan merasakan, dapat menemui Allah. Ya, ini tergantung pada perjuangan kita. Karena Allah yang ngomong. Ada nggak ayat yang Allah turunkan yang kita nggak bisa lakukan? Ada. Misalnya, wahai manusia, terbanglah kamu ke langit. Ada? Nggak ada. Wahai manusia, menyelamlah kamu seperti ikan, jangan bangkit-bangkit, hidup aja dalam air. Ada? Nggak ada, karena manusia nggak bisa lakukan. Jadi semua yang diperintahkan Allah itu manusia bisa lakukan. Termasuk ini. Ya ayyuhal insanu, innaka kadiyun ila rabbika kadhan famulaqi. Kamu pasti ketemu dia. Kamu pasti ketemu Tuhan. Ya, nah bagaimana caranya? Nah ini akan kita pelajari hari ini. Ini pembukaannya. Baik ibu-ibu, sebelum menuju kepada khusyuk untuk bertemu sama Allah, saya akan bereskan dulu urusan bagaimana sholat yang dicontohkan Rasulullah. Sehingga kita bisa ketemu sama Allah. Harus sesuai. Karena dalam ayat Allah katakan begini. Perhatikan. Surah 26 ayat 217. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Allah Penyayang. Allah perintah kita sandarkan diri kita, tawakal ke Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kenapa harus Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang? Ini 2:18. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang. Perhatikan dengan baik. Yang melihat kamu, yang memperhatikan kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Belum sholat, baru berdiri. Baru berdiri, mau sholat. Ini baru berdiri mau sholat sudah diperhatikan oleh Allah. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Diperhatikan. Jadi jangan main-main soal sholat. Karena Allah langsung perhatikan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dan tidak sesuai SOP yang dicontohkan Rasulullah, Allah akan tinggalkan kita dan kita tidak diperhatikan. Yang diperhatikan Allah adalah siapa? Lihat ayat 219. Ini yang diperhatikan Allah. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Perhatikan. Dan melihat pula yang diperhatikan siapa? Perubahan gerak badanmu dari salam, ruku, i'tidal, sujud, iftirash, sujud lagi, bangkit berdiri lagi, dan mengulang lagi sampai kemudian tahiyat akhir, salam. Semua diperhatikan. Perubahan gerak badanmu itu sesuai enggak dengan yang dicontohkan Rasulullah. Ingat, kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kalau kamu tidak sesuai seperti aku salat, kamu belum salat, ulangi lagi salatmu. Itu hadisnya nanti kita lihat. Sama dengan kamu tidak salat, maka ulangi lagi salatmu karena kamu belum salat. Saya akan tampilkan hadis ini. Ya. Jadi betul-betul harus sesuai. Maka Allah perhatikan perubahan gerak badanmu. Di antara orang-orang yang sujud. Yang sujud karena Allah yang mana ini? Yang betul-betul hanya mencari ridha Allah mana? Yang betul-betul khusyuk yang mana? Yang tidak diperhitungkan. Saya mau tanya, penting gak belajar sholat? Ibu tahu sekarang gambarannya ini aja kok
2 kali 8 jam, 2 hari, apa aja dipelajari. 2 kali 8 jam itu aja nggak cukup. Apalagi 1 kali 8 jam. Masih banyak yang kurang. Kalau hari ini kita tidak bilang cukup atau tidak. Karena ini memang, bilanglah bahasa iklannya pariwara, promo. Ya kan? Profilnya sholat itu gimana? Ini yang saya tampilkan. Yang mewakili. Jadi diperhatikan betul apa sholat. Dan ibadah yang pertama sekali diperiksa oleh Allah nanti apa? Hati-hati. Kalau sholat kita tidak beres yang lain semua tidak diperiksa. Karena tidak ada yang mampu menutupi pahala sholat kecuali sholat itu sendiri. Dalam kitab Nailul Autar jilid 1 bab sholat, Allah berfirman di sana, hai malaikat, periksa sholatnya. Si fulan ini diperiksa. Ya Allah, ya Rabb, kurang ya Allah. Coba bongkar. Cari, mana? Sholat apa lagi yang pernah dilakukan? Sholat sunnah semuanya. Sholat. Yang bisa menutupi kekurangan sholat kita hanya sholat. Karena sholat itu pahalanya besar sekali. Sangat besar. Sebegitu pentingnya dia. Ya, jadi diberikan pahala sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya tidak ada pahala sholat yang lain yang menutupi, ini masalah buat kita nanti. Itu sebabnya harus kita benahi. Surat 29 ayat 45. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan tidak mungkar. Dan sesungguhnya ingat Allah adalah lebih besar utamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah ini dia. Kenapa juga kita memulai hari ini dengan Al-Quran belajar sholat? Belajar sholat memulainya Al-Quran. Nah karena ini baca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah apa yang telah kami wahyukan padamu di dalam kitab. Baca. Kalau kamu udah baca semua baru wa aqimis sholat. Baru kamu kerjakan ibadah. Termasuk sholat. Petunjuknya juga di Quran. Ini dia. Jadi baca dulu Quran itu. Pelajari bab sholatnya. Baru kamu sholat. Kalau sholatnya sudah sesuai dengan Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Maka sholatmu akan sesuai dengan, akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dikatakan waladikrullahi akbar. Sungguh sholat itu lebih besar keutamanya dari semua ibadah apapun yang lain. Sholat yang paling utama. Jadi ini pertemuan yang tidak main-main. Benar saya katakan. Ini tidak main-main. Kalau harapan kami semua, setelah tahu nanti, ambillah keputusan. Setidak-tidaknya belajarlah tadabbur sholat 8 jam. Karena tadabbur itu lebih cenderung pada merefleksi diri. Artinya memeriksa diri kita sendiri. Bagaimana sholat kita selama ini? 8 jam. Tentukan waktunya nanti kapan, terserah. Saya siap aja. Ya. Nanti setelah selesai 1 jam setelah ini. Ya. Baik, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba lihat nih sekarang. Jadi Allah perhatikan betul kita, nggak main-main. Nah, terus bagaimana sholatnya Rasulullah? Ya, Bulughul Maram 284. Coba buka hadis. Buka dulu ke PowerPoint. Ambil kitab Bulughul Maram 284, Sahih Bukhari. Dari Bukhari juga ya. Yang As-Sa'idi. Ya. Kita tunggu dibuka dulu. Ya, terus baca. Dari Abu Humaid As-Sa'idi berkata, saya melihat Rasulullah SAW apabila bertakbir. Tahan dulu. Saya melihat Rasulullah SAW apabila ketika sholat. Jadi yang dilihat Rasul. Berarti soal sholat contohnya langsung Rasul. Ya jelas. Ini hadis tadi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi contoh sholat Rasulullah. Tidak ada lain. Itu harus tegas. Baik. Bagaimana beliau takbir? Dia angkat 2 tangannya berhadapan dengan 2 bahu. Ada 5 hadis yang berbunyi seperti ini. Cuma bahasanya beda. Berhadapan. Sejajar. Setentang. Di atas bahu. Atau sedikit di bawah bahu. Semua standarnya bahu. Kalaupun ada yang menyentuh telinga di atas bahu. Boleh. Tapi tidak ada hadis
Yang sholat itu takbir itu Allahu Akbar. Ini tidak ada. Ada kan? Allah. Udah begini muter lagi. Hah? Nggak ada itu. Kami sudah bongkar-bongkar, nggak ada. Ya, semua sholat ukurannya adalah bahu. Ah, gimana? Kenapa? Oh, di depan sini boleh? Nah, karena saya mau sujud ruku semua ya. Gini. Saya nggak bisa bergerak. Oh boleh, yang di kuping. Taruh aja semua di kuping, di hidung, di mulut, di mana-mana. Kenapa minta maaf? Ada yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, ya. Jadi ada 5 hadis, semuanya sama. Ukurannya itu adalah bahu. Ya, itu satu. Jadi takbir itu bahu. Yang penting dilihat apa takbir? Ini telapak tangan itu menuju kiblat. Tidak ada takbir yang begini. Apalagi yang loyo. Allah. Loh, saya tanya, ada nggak yang begitu? Malas takbir aja Allahu Akbar kan. Allah Maha Besar. Masa Allah Maha Besar? Allah Maha Besar. Cocok. Ya, maka saya bilang, enggak main-main. Sholat harus tegas. Allahu Akbar. Jari tangan tidak harus rapat begini, tidak. Tapi juga tidak dibuka. Biasa saja. Ya, biasa saja. Tapi telapak tangan menuju kiblat. Lanjut. Dan tangannya berhadapan dengan dua bahunya. Dan apabila ruku, dia tekankan dua tangannya di dua lutut. Cukup. Perhatikan. Apabila ruku. Perhatikan. Apabila ruku. Kan dari bersedekap. Allahu Akbar. Ruku itu takbir angkat tangan. Mekanisme ruku. Dengar bahasa saya. Mekanisme ruku. Angkat tangan ini turun tangan. Mekanismenya ini. Tahapan-tahapannya bahasa awamnya. Letakkan di lutut. Buka jari-jari kaki. Genggam lutut. Tekan ke belakang lutut. Sampai ini lurus semuanya. Ya. Betis dan paha. Udah. Terus luruskan siku. Baru luruskan tulang punggung. Sejajarkan dengan kepala. Dan jatuhkan tubuh ke depan. Tahan dengan ujung jari kaki. Supaya betul-betul tercipta lurus. Di mana jantung sejajar dengan otak. Sehingga oksigen dalam darah yang disemprotkan. Atau dibawa oleh jantung ke otak cukup. Sehingga sholatnya itu betul-betul seger. Menghilangkan rasa ngantuk. Ini sampai di sini dulu. Ini ada lanjutan keterangannya, nanti tambahan. Mekanismenya. Allahu Akbar. Angkat, turunkan tangan, letakkan di lutut, genggam lutut, tekan, luruskan betis dan paha, luruskan siku, ratakan tulang punggung dan sejajarkan dengan kepala, jatuhkan ke depan badan. Pada saat seperti ini, apa yang terjadi? Tulang punggung utama kita itu renggang. Jadi dia merenggang ya, seperti mau lepas gitu. Kenapa kita luruskan? Dia merenggang. Nah, nanti di hadisnya kita buka Sahih Bukhari 435, apa kata Rasulullah? Rukuklah kamu sampai kamu merasa tenang di dalam rukukmu. Artinya sebelum tenang jangan bangkit. Baru bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Lanjut hadisnya dibaca. Kemudian dia ratakan belakangnya. Lantas apabila dia angkat kepalanya, dia berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali pada tempatnya. Itu yang penting. Dia kembali tegak, lurus. Sami Allahu liman hamidah. Hingga tulang belakangnya itu kembali ke tempatnya. Karena tadi renggang. Dan ini bisa dirasakan. Kalau dia balik lagi masuk. Dan dalam nanti kita buka hadisnya, Aisyah katakan di Muslim 449, Rasulullah tidak pernah sujud sebelum berdiri tegak lurus sampai tulang-tulang tadi itu kembali ke tempatnya. Tidak pernah sujud sebelum berdiri lurus. Ini nggak main-main. Karena ada hadis yang menjelaskan, tidak begitu tidak sah salat. Ulangi lagi.
Nah, ini kenapa penting. Lanjut lagi ayat hadisnya. Lanjut. Lantas apabila ia sujud, dia taruh dua tangannya yang tidak terbentang dan tidak. Nah, jadi ketika begini sujud, ya Allahu Akbar, sujud. Dia taruh tangannya tidak terlalu terbentang dan tidak terlalu mengapit. Ya. Tapi di mana? Nah, ini titik sujud kita. Letakkan siku di sini, di lutut. Letakkan, dikembangkan, tambah 5 jari. Di kelingking ini adalah titik sujud. Paham? Kalau titik sujud benar, ini bisa dilepas. Ada kekuatan. Letakkan tangan di sekitar bahu. Sama ketika takbir. Rendahkan dada ke bumi. Datang ke Allah dengan rendah hati. Bukan sombong begini. Nah. Ya, ada keterangan tambahan, silakan. Hadisnya. Nah, ini dia. Ini penting nih. Aduh. Nah. Ya, jadi ibu-ibu, maaf ini. Ini seluruh jari kaki harus masuk ke kiblat. Ya. Ini. Hah? Oh. Sini. Nah ya, nah ini begini. Geser dulu. Ya, ibu-ibu perhatikan, seluruh jari-jari kaki harus masuk ke dalam menghadap kiblat. Sujud. Harus masuk ke dalam. Tidak boleh begini. Apalagi begini-begini. Ini harus lurus. Masuk menghadap kiblat. Paham ya Bu? Kelihatan semua ya? Oke. Terus lanjut hadisnya. Dan apabila duduk di akhir rakaat yang kedua, dia duduk di atas kakinya yang kiri dan dia mengikat yang kanan. Tahiyat awal. Duduk di atas kaki kiri dan yang kanan dia dirikan tegak lurus menghadap kiblat seluruh jari-jari kakinya dan ini lurus. Tidak begini. Tidak boleh begini. Tidak boleh nyentel dikit aja. Gini pula mereng. Nah. Ya Bu, sembuh asam urut dengan sholat yang bagus. Ya, terus lanjut. Dan apabila duduk di rakaat yang akhir, dia kedepankan kaki kirinya dan dirikan yang lain dan duduk atas pinggulnya. Oke, tahiyat akhir, masukkan kaki kiri ke depan, duduk di pinggul, satu lagi berdiri tegak lurus. Paham ya Bu semuanya? Oke, baik. Saya ulangi dan perhatikan. Wah, saya jadi muter-muter ini. Pertama yang harus dijaga, berdiri pertama itu membenahi adalah seluruh jari-jari kaki menghadap kiblat. Tidak begini. Tapi begini, hadis begini. Harus lurus. Kenapa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan diriku, seluruh jiwa ragaku menuju Engkau ya Allah. Jadi mulai dari jari-jari kaki pun menghadap kiblat. Bedanya ketika berdiri seperti ini menghadap kiblat, seluruh jari-jari kaki, maka telapak kaki seperti nempel di bumi dan lengket. Dan ada tarikan di betis sampai ke bawah. Tarik kuat. Dan ini menyelesaikan urusan segala macam apa itu, yang otot terjepit lah, yang saraf terjepit dan sebagainya. Ya ini nanti dirasakan. Selebihnya setelah ini praktek semua, tidak ada lagi teori. Salatnya yang paling penting prakteknya. Allahu Akbar. Apa yang dicapai setelah takbir? Tenang. Ini dia. Jadi Allahu Akbar. Tenang. Jadi tidak ada Allahu Akbar. Enggak dapat itu nanti. Allahu Akbar. Waduh, ini ditunggu di luar nih. Mau meeting bentar lagi. Ya kan? Udah ditunggu sama teman udah jemput mau ke pesta. Jadi tadi bilang teman, "Bentar ya, saya mau salat sebentar. Ini barusan azan tuh. Jadi sebentar dulu, saya salat dulu. Enggak lama-lama. 5 menit." Salat di kapling 5 menit. Aduh.
Allahu Akbar. Tenang. Nanti detailnya kita belajar letak tangan ini ada ukurannya semua. Tapi tidak hari ini. Nggak sempat. Tenang. Baca. Allahu Akbar. Perhatikan mekanismenya. Letakkan di lutut. Genggam. Tekan. Lurus betis dan paha. Luruskan siku. Luruskan tulang punggung belakang. Baca, buka hadis nanti. Ini tidak terlalu didongakkan dan tidak terlalu dirundukkan, tapi sejajar. Jatuhkan tubuh ke depan. Sampai tenang di dalam rukuk dan sujud. Samiallahu liman hamidah. Berdiri tegak lurus sampai tulang belulang kembali ke tempatnya. Rasul tidak pernah sujud sebelum tegak lurus berdiri. Allahu Akbar. Kalau nggak bisa lutut dulu, tangan dulu boleh, tergantung. Ya, oke. Rendahkan nanti. Nah, ini saya harus balik lagi. Allahu Akbar. Ya kan supaya ibu-ibu lihat telapak kaki. Nah, gitu. Oke. Hadisnya, sujudlah kamu sampai kamu merasa tenang di dalam sujudmu. Allahu Akbar. Iftirash, seperti duduk tahiyat. Ini dulu. Tenang. Di iftirash bahasanya tenang dan tentram. Ya. Terus Allahu Akbar. Ini masuk. Allahu Akbar. Baru salam. Yuk kita lihat hadisnya, kita selesaikan dulu. Ya, lanjut hadisnya. Ya. Wahai kaum muslimin. Dengar tuh. Sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan punggungnya. Wahai kaum muslimin, Rasulullah bersabda, panggil, hai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada sholat bagimu bagi yang tidak meluruskan tulang punggungnya pada waktu rukuk dan sujud, sama dengan tidak sholat. Tidak main-main. Ini yang saya maksudkan, akan merubah sholat itu. Ya, mau ikut atau tidak, hadisnya saya sampaikan. Sumber hadisnya pun ditulis di sana lengkap. Ya, lanjut terus lagi. Hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak menegakkan meluruskan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud. Serem, Bu. Tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya pada waktu rukuk dan sujud. Tidak sah sholat. Sumbernya dari 5 kitab besar. Ini nggak pernah dipelajari. Ya, oke, lanjut lagi hadisnya. Cerita dari Hudzaifah bahwa dia pernah melihat seseorang sholat tanpa menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Setelah orang itu selesai sholat, Hudzaifah menegurnya, Anda bukan sholat. Rawi hadis ini menambahkan, saya kira Hudzaifah bahkan berkata, seandainya Anda meninggal, dunia Anda meninggal tidak di atas sunnah Muhammad SAW. Tidak mengikuti sholat seperti itu, meninggal dunia dengan cara sholatnya sendiri itu, maka dia meninggal tidak dalam sholat yang sesuai dengan sunnah. Itu masih mending. Sekarang lihat apa kata Zaid bin Wahab di Sahih Bukhari 434, di bawahnya lagi. Dikatakan oleh Zaid bin Wahab bahwa dia melihat seseorang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Katanya kepada orang itu, sesungguhnya engkau tidak sholat. Kalau engkau mati, maka engkau mati di atas agama yang bukan agama Muhammad SAW. Ini sahabat Rasulullah. Sesungguhnya engkau tidak sholat. Kalau kamu mati dengan cara sholat seperti itu, maka engkau mati tidak di dalam agamanya Muhammad. Tidak di dalam sunnahnya Muhammad. Sekali lagi saya katakan, ini tidak main-main. Ini harus dibenahi. Ya, harus diperbaiki sholatnya. Ya tergantung ibu-ibu, saya cuma menyampilkan aja. Kalau mau, latihan. Ambil tadabbur salat 8 jam, harus 8 jam, nggak bisa kurang. Karena nggak cukup nanti pelatihannya. Mencapai khusyuknya itu luar biasa. Pelajarannya, ya paling hari ini dapat 1 mungkin. Yuk lanjut lagi. Diceritakan oleh
Dia masuklah seorang laki-laki dia, lalu dia sholat. Selesai sholat, orang itu datang dan memberi salam kepada Nabi. Nabi menolak orang itu dan bersabda, ulangilah sholat Anda kembali karena Anda belum sholat. Ya tuh, udah sholat. Dia ucapkan salam ke Nabi, tidak dibalas oleh Nabi. Bahkan Nabi bilang, ulang dulu sholatmu, kamu belum sholat, ulangi lagi. Terus? Maka diulanginya sholatnya kembali. Kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi. Sabda Nabi, ulangilah sholat Anda kembali karena Anda belum sholat. 2 kali. Ini Sahih Bukhari 435 ya. Terus lanjut. Sampai 3 kali Nabi SAW. 3 kali dia sholat disuruh ulang. Sholat ulang. 3 kali. Terus apa kata orang itu? Jawab orang itu, demi Allah yang mengutus Anda dengan hak. Aku belum tahu cara sholat yang baik dari itu. Ajarkanlah kepadaku. Jawab Nabi SAW. Apabila engkau berdiri tidak sholat, ucapkanlah takbir. Kemudian baca ayat-ayat Quran yang mudah bagimu. Kemudian engkau ruku sehingga engkau tenang dalam. Perhatikan. Kemudian engkau ruku sehingga engkau tenang di dalam rukumu. Tenang. Jangan bangkit sebelum tenang. Tenang di dalam ruku. Bagaimana tenangnya? Luruskan tulang punggung, luruskan betih dan paha, luruskan siku, ratakan dengan kepala. Sampai engkau tenang di dalam ruku. Lanjut. Dan bangkit berdiri lurus kembali. Berdiri lurus sampai tulang belulang kembali ke tempatnya tadi hadisnya. Kita gabungkan ya. Ya terus. Sudah itu bangkit duduk sehingga engkau tenang dalam sujudmu. Sujud pun tenang bangkit. Duduk iftiras tenang dan tentram. Ya terus. Duduk sehingga engkau tenang tentram dalam dudukmu itu. Kemudian sujud sehingga engkau tenang dalam sujudmu. Lakukanlah seperti itu setiap kamu sholat. Ini perintah sunnah. Nabi yang katakan, lakukanlah seperti itu setiap engkau sholat. Kalau tidak seperti itu bagaimana? Tadi di atas. Ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Ulangi sholatmu 3 kali. Kamu belum sholat. Ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Apakah kita mau termasuk yang demikian? Tanya kepada kita. Hadisnya jelas. Ingat kata Rasulullah, sholat itu sesuai seperti sebagaimana kamu lihat. Aku sholat. Ini langsung perintah dari Rasulullah. Ya, next Muslim 449. Dari Aisyah. Ya. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW memulai sholat beliau dengan takbir. Sudah itu beliau baca surat Al-Fatihah. Apabila beliau rukuk, kepalanya tidak mendongak dan tidak pula terlalu merunduk. Nah, apabila meruku itu tadi tidak terlalu mendongak, tidak terlalu merunduk, tetapi pertengahan sehingga kepalanya kelihatan rata dengan punggung. Rata dengan punggung. Ini harus diperhatikan, nggak main-main dan tidak terasa sudah pukul 10. Ya, tuh kan, tinggal setengah jam lagi, Bu. Ya Allah, bagaimana ini? Ya, lanjut. Kita mau praktek dulu sebentar. Beliau bangkit dan dari ruku, beliau tidak sujud sebelum dia berdiri lurus. Tuh lihat. Berdiri lurus lebih dahulu. Tidak pernah sujud sebelum tegak, berdiri lurus lebih dahulu. Jangan main-main soal ini. Ya, jangan udah ruku, langsung nggak bisa. Rasul tidak pernah sujud sebelum berdiri tegak lurus. Cukup sampai di situ. Oke, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk tahap berikutnya. Masuk ke Quran kembali. Sebelum kita kerjakan ini semua, ada satu simulasi yang hari ini bisa kita lakukan. Yaitu bagaimana membersihkan hati ketika kita mau datang menuju ke Allah. Supaya Allah terima amal ibadah kita. Ya, kalau ini berhasil nanti, terus baru ada waktu. Kayaknya nggak cukup sih. Kita latihan gerak itu. Ya, lurus ruku. Ini nggak gampang. Mesti dibimbing dulu. Satu orang. Atau satu orang siapa yang mau coba? Biar dibimbing. Satu orang. Maju ke depan dulu. Satu orang. Satu orang aja. Ayo Bu, siapa? Satu orang. Nanti yang bimbing. Enggak, saya nggak pegang Bu. Ibu-ibu yang pegang. Yuk, mari Bu. Siapa? Ayo maju. Satu orang. Mau 2 orang boleh. Nah, satu lagi biar ada teman. Yuk, satu orang lagi, yuk.
Ayo. Ya, Ayo. semua, tapi waktunya. Ya kan nggak cukup. Harusnya semua satu persatu betul-betul dibenahi. Ini contoh aja. Ya. Yuk Bu, pertama berdiri tegak lurus, seluruh jari-jari kaki menghadap kiblat. Saya mau tanya sebelum Ya, kalau oke. laki-laki sama perempuan Sama. Nanti ada perbedaan, yang perempuan ada perbedaannya sedikit, tapi yang lain sama. Oke, yuk. Buka kaki kira-kira tidak lebih daripada pinggul kita sendiri. Ya, tolong diperiksa dulu. Nah, coba Ibu rasakan, beda nggak berdirinya? Ada nggak tarikan di betis? Ada? Ada kan? Nah, itu aja pertama sudah beda. Dan coba Ibu goyang tubuh Ibu sekarang. Kekar nggak? Benar-benar lengket dengan bumi nggak? Betul, nempel nggak dengan bumi? Nah, jadi itu dia, gravitasi buminya bekerja. Jadi dia narik diri kita dan nempel betul. Ya, kalau kita buka langsung lemah. Begitu kita luruskan langsung kuat. Ya. Oke, sudah? Sudah ya? Baik, ikuti saya. Takbir. Allahu Akbar. Standarnya bahu, terserah. Yang penting telapak tangan menghadap kiblat. Yuk. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Ya, ingat semua yang tergesa-gesa dalam sholat adalah syaitan. Sudah? Coba Ibu bersedekap, rasakan ketenangannya. Letakkan kira-kira di atas pas tulang dada. Maaf, ini pas di bawah payudara Ibu ya. Nah, pas di tulang dada. Coba jangan bicara, diam, rasakan ketenangannya. Sampai ketenangannya ukurannya di mana? Terasa denyut nadinya. Sudah dapat? Tapi tidak setidaknya terasa tenang, enak, betul? Nah, berarti ada belum pas. Nanti kita pelajari. Nggak mungkin hari ini. Ya, ada mekanismenya lagi yang harus ditambah. Di mana denyut nadi itu? Kenapa nggak dapat? Baik. Sekarang kita ruku. Perhatikan, angkat takbir Allahu Akbar. Letakkan di lutut, kembangkan tangan, genggam lutut, tekan ke belakang, luruskan betis dan paha, luruskan siku, dan luruskan tulang punggung, ratakan dengan kepala, jatuhkan ke depan. Rasakan sampai tenang di dalam rukukmu. Rasanya apa Bu? Rasanya sakit ya? Betisnya ketarik dulu. Ya betul kan? Nah, inilah yang menyebabkan kita sholat itu membuat sehat, refleksi tubuh kita. Karena ditarik semua. Urat-urat otot-otot tuh yang nggak beres, kira-kira nggak lurus tuh diluruskan di sini semuanya. Iya. Rasa mantep ya. Mantep tariannya. Nah, beda nggak dengan sholat selama ini? Beda banget, beda banget. Ibu-ibu di tadabur sholat 8 jam, semua ibu-ibu satu persatu akan kita benahi sampai dapat. Maka butuh 8 jam. Nah, terus dengan sholat seperti ini, insya Allah nggak ada yang ngantuk dalam sholat. Betul, nggak ngantuk. Kenapa? Semua merenggang. Iya, konsentrasi juga. Oke ya, baik kita lanjutkan. Rukuk lagi Bu, rukuk. Allahu Akbar, sampai tenang di dalam rukukmu. Ya, sampai tenang ya Bu. Yes, oke. Jaga jari-jari kakinya menghadap kiblat. Ratakan tulang punggung, ratakan sejajar dengan kepala. Baik, sebentar Bu, diam Bu. Jangan ada bersuara biar mereka merasakan ketenangannya. Jangan ada yang bicara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sami Allahu liman hamidah.
sampai lurus tulang punggung belakang. Ibu-ibu yang udah pernah haji atau umroh, ingat nggak seberapa lama ruku di Masjid Nabawi? Ya nggak? Benar nggak? Nah ini dia sunnah. Seperti itu. Sampai tenang. Oke, sekarang kita sujud. Ingat mekanisme sujud. Tidak angkat takbir tangan, tidak ada ya. Langsung saja Allahu Akbar, sujud. Boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Mana yang bisa, yang enak. Kemudian letakkan kening di tempat yang paling lapang dalam bernapas tadi. Terus kemudian rendahkan dada. Semua jari-jari kaki masuk ke dalam menghadap kiblat. Yuk. 7 titik sujud ya, kena semua. Allahu Akbar. Kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, 2 jari kaki. Ya. Maaf, turunkan lagi tubuh dada turunkan lagi. Ya, masukkan ke dalam. Nah, gitu. Kalau mau praktek bisa diukur dulu boleh. Cara hukumnya Bu ya. Telapak kaki semua menghadap kiblat. Bu, diam, diam dulu, jangan bersuara. Mau dihitung supaya merasakan ketenangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allahu Akbar. Masukkan kaki kiri ke dalam, duduk di atas kaki kiri. Kaki kanan tegak lurus telapak kakinya. Dan seluruh jari-jari menghadap kiblat. Oke. Terus ingat hadisnya, duduk iftirah ini tenang dan tentram. Kenapa? Mau doa. Rabbighfirli. Ya Rabb, ampuni hamba. Warhamdi, sayangi aku, berikanlah aku rahmat. Wajburni, cukupkan semua kekuranganku. Warfa'ni, angkat, muliakan derajatku. Warzuqni, beri aku rizki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'afani, maafkan hamba ya Allah. Jadi kenapa harus tenang tentram? Karena doa. Jadi bukan Rabbi fili waramni wajuni warzuni wadini wafini wa. Bukan. Itu minta atau perintah? Minta atau memerintah? Nah itu. Ini kan permintaan. Rabbi fili. Bermohon. Warhamni wajibun. Kita minta sama Allah. Maka perlu waktu. Tenang. Tentram. Ini yang harus kita benahi, Bu. Syaitan itu setiap saat menghancurkan sholat kita supaya khusyuk tidak turun. Ini yang dilakukan. Ini yang harus kita sadari. Kita harus tepis itu, harus kita lawan itu dengan gerakan-gerakan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Sujud Allahu Akbar, sujud lagi. Ya, perhatikan jari-jari kakinya. Sampai tenang di dalam sujudmu. Jadi ketika kita turunkan dada kita mendekati bumi, karena dengan sendirinya tulang punggung belakang itu lurus ke bawah, Bu. Gitu. Oke. Tahiyat akhir. Allahu Akbar. Masukkan kaki kiri ke dalam, duduk di atas pinggul di atas punggung kita, ya. Kaki kanan tetap tegak lurus. Mana mik? Ya, bangun Bu. Dua-dua bangun. Kasih sama ibu-ibu mik kuning. Tolong kasih penjelasan apa yang dirasakan, bagaimana. Berdiri Bu. Ya, tolong. Satu-satu. Oh, ya berbeda dengan biasa yang selalu saya kerjakan, Ustaz. Di sini serasa tulang punggung ketarik,
Kemudian lebih tenang dan lebih menghayati gerakan-gerakannya. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya jauh lebih baik. Insya Allah. Dan mungkin saya ingin ikutan juga tadabbur salat 8 jam dulu. Iya, gitu. Ya kita laksanakan sendiri nanti. Iya. Ya. Saya juga merasakan waktu belakang ini lebih tertarik, dan selama ini juga saya sebagian mungkin sudah mungkin ada juga yang yang tidak dibuat gitu ya, melengahkan gitulah sepertinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ada praktek ini amin. Terus pengen kembali seperti dulu, bisa cepat-cepat atau pengen gini lama-lama? Lebih khusyuk kali ya, lebih gitu. khusyuk lagi ya. Saya belum bicara khusyuk. belum bicara khusyuk, sudah beliau katanya lebih khusyuk. Lebih baik lagi gerakan. Insyaallah. Ya gerakannya. Buru lagi Ustaz, ya. Ini ingat itu gitu ya, kadang-kadang lagi sholat, itu tuh gimana ya? Jadi nanti ada ayat, baik. Ayatnya gini Bu, innani anallahu, surat 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan lain selain aku, maka sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah ini dia. Ya, jadi dirikan sholat untuk mengingatku. Maksudnya nanti ada latihan sholat itu hanya ingat Allah. Ada simulasinya. Bisa dipelajari. Jadi benar-benar kita sholat itu cuma ingat Allah. Surah 20 ayat 14. Boleh. Makasih. Jadi benar-benar kita akan ingat Allah, hanya ingat Allah. Dan nanti ada lagi simulasi. Bagaimana sholat itu berkomunikasi hidup dengan Allah. Kita ngobrol sama Allah. Ada latihannya sebenarnya. Nah itu dibutuhkan minimal 8 jam. Ini cuman sekilas-sekilas aja Ibu. Ya. Baik, berapa menit lagi waktu kita? Coba. Masih ada waktu? Saya mau satu simulasi. Masih ya? Baik. Sekarang kita simulasi membersihkan hati. Mau? Tolong buka surat 10 ayat 57. Surat 10 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada dan ingat sebentar, penyembuh penyakit di dalam dada, prasangka buruk, penyakit hati, dendam, penyakit hati, iri dengki, penyakit hati, pelit bakhil, penyakit hati, sombong, merasa paling hebat, emosional, cepat marah, mudah tersinggung, tidak sabar, semua penyakit hati. Dengan latihan sholat ini lewat Al-Quran, ini semua bisa dibersihkan. Ini kita latihan hari ini. Walaupun mungkin ibu hanya dapat buang nanti 1-2, terserah. Mungkin ibu buang apa yang paling besar dalam hati. Curiga terus sama suami, buang dulu. Misalnya, tidak percaya pada suami, buang. Prasangka buruk pada tetangga, kita buang. Ibulah yang tahu apa yang paling mengganggu di hati. Nanti masing-masing ya dikerjakan beda-beda. Oke, baik. Dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. Kalau kita imani Quran ini, kita imani ayat ini, maka akan turun nanti petunjuk dan rahmat. Betul-betul Allah akan bantu menghilangkan semua penyakit hati itu. Tidak hanya iman, tapi butuh yakin. Surat 45 Surat 45 ayat 20. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Artinya, ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum
bagi kaum yang meyakini. Ibu-ibu siap berlatih? Satu simulasi aja. Siap? Saya kasih contoh. Baik, oke. Tutup buku, rapikan dan pinggirkan semua meja-meja. Pinggirkan meja-meja. Lipat. Pinggirkan. Takut nanti terganggu. Sudah tidak ada catatan-catatan, kita mau simulasi aja. Singkirkan ke samping semua. Jangan ada apapun dari agenda. Oke, sudah. Sebagai pengantar sebelum berlatih saya berikan 2 ayat. Perhatikan dengan baik. Surat 19 ayat 58. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersamanya, dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Ibu semua ingat kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Ingat. Yaitu jalan yang lurus yang telah engkau beri nikmat pada orang-orang sebelum kami. Betul kan? Siapa mereka? Dijelaskan di sini. Mereka itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. 1. Seluruh nabi dari keturunan Adam. 1. Semua orang-orang di dalam kapal Nabi Nuh berikut Nabi Nuh. 2. Semua keturunan dari Ibrahim dan Yakub Israel. 3, 4. Dan kata Allah dia ini, wa mimman hadaina wajtabaina. Dan mereka yang kami beri hidayah dan kami pilih. Wa mimman hadaina wajtabaina. Ada orang-orang yang kami beri hidayah dan kami pilih di luar yang di atas tadi. Di luar nabi-nabi keturunan Adam. Orang yang diangkat dengan kapal Nabi Nuh dan Nabi Nuhnya. Semua keturunan dari Ibrahim dan Yakub yang dipilih oleh Allah jadi nabi. Jadi orang-orang yang diberikan nikmat. Kan gitu? Ada orang-orang yang Allah beri hidayah dan dipilih. Apa ciri mereka? Idza tutla alaihim ayatul rahmani. Kepada mereka ini ketika dibacakan ayat-ayat yang Rahman, Quran, kharru sujada. Mereka pun menyungkur bersujud, wa bukiya, dan mereka pun menangis sejadi-jadinya. Setelah menangis, apa yang terjadi? Surat 17 ayat 109. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah. Setelah menangis, Allah akan tambahkan kekhusyukan kepada mereka. Mereka menyungkur atas wajah mereka menangis dan mereka pun bertambah khusyuk. Artinya apa? Khusyuk baru dibuka kalau kita bisa nangis sama Allah. Gak bisa nangis sama Allah, gak turun khusyuk, gak ditambah oleh Allah khusyuk. Paham Ibu? Baik, sekarang perhatikan. Mungkin ibu-ibu belum pernah melakukannya, tapi pernah melihat setidak-tidaknya. Orang yang mencabut singkong, pernah lihat? Itu batang singkong, dicabut nih. Pertama digemburkanlah kiri-kiri kanan. Dan kalau ada cangkol kecil dicangkoli dulu, digemburkan, terus digoyang-goyang dikit, digemburkan lagi, baru terus dipegang. Tarik yang kuat. Betul nggak? Supaya semua terang. Oh ada yang patah digali lagi cari. Gede nih masih cari dapat. Saya mau nanya, nyabut singkong bisa nggak sambil ketawa-ketawa main-main?
Ibu pernah nggak melahirkan? Aduh saya mau melahirkan. Ih geli banget yang melahirkan. Lahiran. Ada? Hah? Hah? Ini dengan istri saya ini 5 anak, 5 saya ada di sampingnya. Saya lihat betul bagaimana melahirkan itu. Tidak pernah ada. Aduh bang, rasanya geli banget ini melahirkan. Yang ada apa? Yang ada, aduh, udah nggak sanggup lagi bang, lemas, capek, udahlah, udah nggak sanggup lagi, dan mau dibedah aja. Tapi dengan izin Allah kelima anak lahir normal. Ya, tidak ada. Dan yang paling besar satu orang 3,9 apa 4,1? Hah? Oh 3,8, yang paling besar 3,8 kilo. Wah itu perjuangannya luar biasa. Nyangkut lagi di bahunya. Ya oke, Bu ya. Jadi terbayang ya bagaimana nyambut singkong. Sama. Nyambut kentang gitu juga. Walaupun kecil-kecil, tetap harus kita gemburkan dulu. Kita cari hati-hati. Mantang gitu juga. Kacang yang kecil-kecil pun harus pelan-pelan. Supaya jangan tinggal di tidak ada yang putus. Dicabut-cabut, angkat semuanya. Bagaimana mengeluarkannya? Seperti ibu melahirkan. Kira-kira seperti itu. Begitulah penuh perjuangan. Totalitas. Saat itu kaum ibu tidak ingat dia hidup atau mati. Yang penting ini anak keluar. Benar gak? Saya ini mau mati, mau urusan yang penting ya dokter bidan tolong lu ini keluar ya Allah tolong ini keluar ya lahir ya Allah. Keluar ini yang penting lahir dulu lah. Apa yang terjadi nanti? Saking totalitasnya. Menghilangkan penyakit-penyakit hati itu seperti itu. Buang jauh-jauh. Jaga image, buang. Nggak ada urusan. Ini urusannya pribadi kita sama Allah. Ya, buang jauh-jauh. Aduh, nggak enak denger dia, nggak usah. Pokoknya nggak peduli orang lain, hanya urus diri sendiri. Ibu akan diatur berdirinya bukan begini, tapi ini penuh nanti sampai ke depan. Saya peragakan. Ya. Ini prosesnya akhirnya jadi meruqyah diri. Mohon maaf kalau nanti ada yang mau muntah. Karena ada yang nempel, syaitannya ikut. Tiba-tiba nanti keluar, mau dibuang. Muntah aja. Nggak usah khawatir. Ya, biasanya kami nyiapin semua. Plastik, asoy. Kami biasa siapin, biasanya. Cuman saya tadi, Bu Anita, perlu nggak plastik asoy? Udahlah nggak usah. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi, nanti kita lihat. Ya, pokoknya Bu, ini proses banyak orang yang penyakitnya tiba-tiba sembuh aja. Dia tiap hari pusing kepalanya. Setelah proses ini, self cleansing ini, dia tidak pernah pusing lagi. Bahkan yang paling dahsyat pernah kejadian di Banjar, di kota Banjar, perbatasan dengan Jawa Tengah. Setelah Ciamis, apa itu? Bukan Banjaran, Tasik, Ciamis, Banjar sebelum Pandaan. Apa? Pangandaran. Nah, kota Banjar kan, kota Madia itu kan, kota. Wali kota itu. Ya saya pernah pelatihan di sana. Itu Bu, ada orang, ada ibu-ibu yang tumbuh di sini sudah sekian lama dan dokter yang mengobati dia pun hadir dalam pelatihan sholat itu. Setelah selesai pelatihan sholat, ini tumbuhnya itu hilang. Dan saksinya dokter yang mengatakan betul. Langsung begitu. Ada seorang komandan CPM usia 78 tahun, Pak Hamdi namanya, orang Lampung. 7 tahun sudah tidak bisa sholat berdiri lagi. Duduk di kursi. Ikut pelatihan sholat ini, dia kerjakan semua gerakan sunnah. 8 jam penuh dia kerjakan. Sore hari selesai pelatihan sholat, dia bebas. Bisa sholat berdiri lagi. Ini banyak kejadian-kejadiannya yang kami dapatkan. Ya. Cuman saya nggak cerita di sini semua. Kapan nanti kalau kita lakukan tadabbur sholat, baru saya ceritakan. Oke, baik. Perhatikan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, hari ini hamba ingin membuang semua penyakit-penyakit hati hamba ya Allah. Yang paling parah yang hamba alami adalah prasangka buruk. Misalnya,
atau iri hati misalnya, atau pelit bakhil, apalah ibu yang tahu yang paling banyak mengganggu ibu apa, sebutkan. Yang membuat ibadahku selama ini terganggu ya Allah, membuat hubungan dengan suami istri tidak harmonis, dengan anak-anak tidak baik, dengan tetangga terganggu dan sebagainya. Sampaikan semua sama Allah, minta tolong cuman sama Allah. Hanya Allah yang bisa tolong, orang lain nggak bisa. Oleh karena itu ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk menghilangkan penyakit hati hamba ya Allah. Ini hamba mau buang dulu yang paling mengganggu ya Allah. Curiga. Yang curiga ini ya Allah. Letakkan tangan di sini. Bayangkan. Ini setan curiga aku tarik. Ya Allah. Izinkan hamba membuang setan curiga ini. Genggam kuat. Tarik. Curiga. Buang. Dan campakkan sejauh-jauh. Harus begitu. Ini tidak bisa. Ibu nggak dapat apa-apa. Benar. Jadi harus serius ini. Tarik. Ini prasangka buruk. Tarik prasangka buruk ya Allah. Ini prasangka buruk ya Allah. Singkong dicabut. Yes. Buang. Keluarkan suara begitu. Dan minta. Ya Allah tolong hamba hari ini ya Allah. Kalau nangis saja. Karena Allah itu lebih senang kita menangis minta sama dia. Jangan tahan-tahan. Ya. Saya kasih contoh sedikit aja supaya cukup waktu ibu-ibu latihan. Siap? Cuman 4 orang. Siap? Naik 12 orang. Siap? Masih ada 3 orang belum jawab. Siap? Oke. Bu Anita, tolong atur sampai ke depan semua. Jangan dari depan. Jangan rapat-rapat. Maju Bu, maju. Benar. Jangan dekat-dekat. Ya, jangan dekat-dekat. Maju. Ke depan. Ya. Menghadap ke kiblat, semua menghadap kiblat. Ini kita berlatih bagaimana menghilangkan prasangka buruk atau penyakit-penyakit di dalam hati. Cuma satu aja, ya. Waktunya tidak terbatas, terserah ibu-ibu mau berapa lama. Ya, penyakit hati semua. Kalau udah buang satu, buang berikutnya, buang lagi. Oh, ini cepat marah, buang lagi, boleh, ya. Oke, baik. Yuk berdiri lurus, tegak, tenang, tidak bersuara. Sesi ini tidak boleh ada bicara satu sama lain. Karena bicaranya hanya dengan Allah sendiri. Ya, sendiri sama Allah berdua aja. Ngomongnya langsung ke Allah. Mintanya ke Allah. Dan keluarkan suara itu. Jangan diam. Jangan bisik-bisik. Keluarkan, nyatakan. Supaya syaitan-syaitan yang ada di dalam dada itu betul-betul bisa dikeluarkan. Jadi kalau ada yang mau muntah, muntahkan aja. Nggak apa-apa, muntahkan aja. Ya, muntahkan aja. Udah muntahkan aja, nanti dibersihkan sama petugas. Nggak ada masalah. Oke, baik. Yuk Bu, 1, 2, 3, diam. Tidak ada yang bicara lagi. Tidak ada yang bicara, tidak ada bisik-bisik, tidak lihat siapapun. Urus diri sendiri. Sekarang saatnya konsentrasi pada diri sendiri. Pejamkan mata, tenang, berdiam, tenang. Tenang. Tutup mata semuanya. Tenang dan ikuti ini di dalam hati. Ikuti dalam hati aja. Ya Allahu, 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 Ya Allah, Ya Allah.
Ya Allahu. Ikuti dan masukkan asma Allah ini ke dalam hati. Tanamkan dan benamkan, betul tancapkan. Ya Allahu, ya Allahu. Tancapkan dalam hati. Ya Allahu. Masukkan, satukan dengan hati kita. Ya Allahu. Berjuang, lakukan. Ya Allah, terus masukkan. Ya Allahu, ya Allahu. Satukan. Ya Allahu. Berjuang. Ya Allahu. Kerja keras. Ingat, Allah katakan tadi, innaka kadiun ila rabbika qadham famulaqi. Kamu telah bekerja keras menuju pada Tuhanmu. Kamu pasti ketemu Tuhanmu. Ya ayyuhal insanu, hai manusia. Allah udah panggil itu. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. Sekarang memulai doa masing-masing. Ya Allah, hanya padamu aku berharap, ya Allah. Hari ini aku benar-benar memohon pertolonganmu, ya Allah. Bersihkan hatiku, ya Allah. Yang membuat ibadahku gak bagus selama ini. Yang membuat tahajudku susah bangun, ya Allah. Yang membuat merusak keharmonisan rumah tangga kami, ya Allah. Yang membuat kami suami istri curiga terus, ya Allah. Hilangkan semua penyakit-penyakit hati ini, ya Allah. Tidak ada tempat lain hamba meminta kecuali kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Tolong hamba hari ini, bersihkan hati hamba ini. Yang bakhil, yang pelit, yang prasangka buruk, yang curiga, yang dendam, yang cepat tersinggung, marah, merasa sombong, hebat. Ya Allah, enyahkan ini semua syaitan-syaitan yang ada di dalam hatiku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Mulai. Apa sifat yang mau dibuang lebih dahulu pertama sendiri? Yuk, bilang sama Allah, ya Allah. Prasangka burukkah, curigakah, silakan. Letakkan tangan di depan dada dan genggam yang kuat. Tarik. Renggut dia. Tarik sekuat-kuatnya, dia buang sejauh-jauhnya. Kata kepada Allah, ya Allah, ini aku buang penyakit hatiku yang curiga. Buang. Belum habis, ya Allah, tarik lagi. Minta sama Allah, bilang, ngomong, ya Allah, hamba mohon padamu, ya Allah, buang, ya Allah, bantu hamba mengangkat syaitan-syaitan yang terkutuk yang ada di dalam hatiku, ya Allah. Buang, ya Allah, tolong, ya Allah, angkut mereka semua, ya Allah, usir mereka semua dari hatiku, ya Allah. Hanya padamu aku mohon, ya Allah. Hanya hari ini, ya Allah, ini kejadiannya, ya Allah. Waktunya hanya hari ini, ya Allah. Tidak ada besok, lusa, ya Allah. Hari ini, sekarang, ya Allah. Bilang, ngomong, Bu, ngomong, keluarkan suaranya. Tolong bantu, keluarkan suara. Bilang, ngomong. Ya Allah, panggil, keluarkan suara dari mulut. Keluarkan suara mulut. Ya, mau teriak, nggak apa-apa. Ya Allah, tolong, ya Allah, buang, ya Allah, buang. Tarik. Renggut, tarik. Lakukan, terus lakukan. Ya Allahu, ya Allahu. Gerakan tangannya untuk menarik. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Terus lakukan. Belum berhenti. Hilang selesai satu sifat yang buruk, buang sifat buruk yang berikutnya. Hilang lagi, selesai, buang sifat buruk berikutnya. Apapun yang ada, yang ini buang. Hari ini, cuman hari ini, saat ini, sekarang. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Tolong Bu Dita, datangin satu-satu.
Datangi satu-satu dan arahkan supaya bersuara dan bergerak tangannya itu. Tarik, 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 renggut yang kuat. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Jangan tahan, jangan tahan. Kalau ada yang mau nangis, rasanya nangis, minta sama Allah, nangis aja. Nggak perlu malu, nggak ada urusan dengan siapapun kiri kanan. Ini urusan pribadi kita sama Allah untuk membersihkan hati kita. Tidak ada hubungannya sama orang lain. Ini hubungan diri kita sama Allah langsung. Minta ke Allah, ya Allah tolong hamba ya Allah. Ya Allah tolong bersihkan dan enyahkan semua penyakit-penyakit hati ini. Enyahkan ya Allah, renggut, tarik, cabut, angkat, buang, lemparkan. Lemparkan, hancurkan semua syaitan-syaitan yang terkutuk itu. Minta tolong sama Allah, bilang ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah tolong. Tolong hamba ya Allah untuk membersihkan semua penyakit hati ini ya Allah. Aku ingin pulang ke rumah ya Allah. Bertemu dengan suamiku. Dengan penuh keharmonisan dan kasih sayang ya Allah. Penuh kelembutan. Penuh kesantunan. Adab dan etikat baik ini ya Allah. Adab yang ada dalam diriku perbaiki ya Allah. Jadikanlah aku istri yang santun ya Allah. Jadikanlah aku ibu yang baik terhadap anak-anakku ya Allah. Jadikanlah aku anak yang santun terhadap kedua ibu bapakku ya Allah. Minta sekarang. Minta sama Allah. Bersihkan hatinya, bersihkan. Bersihkan, buang. Cabut lagi, cabut. Semua sifat buruk itu cabut. Buang, renggut. Jangan ragu-ragu. Buang, ya terus buang. Sampai Anda betul-betul merasa lega. Sampai Anda berasa ringan. Betul-betul dada Anda lega. Anda puas. Ada yang Anda buang ya. Ada yang Anda cabut. Allah bantu Anda. Lakukan ini terus. Terus saja. Jangan berhenti. Hilang satu, lanjutkan yang berikutnya. Ya Allahu. Ya Allahu. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Ya Allahu, 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 ya Allahu. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Sekarang semua takbir untuk sholat. Selalu yuk semua. Allahu Akbar. Takbir. Sholat dan bersedekah. Bacaannya cuma satu. Sebutkan dengan yang paling menyentuh diri Anda dan masukkan ke dalam dada. Sebutannya cuma satu. Zikrullah. Ya Allah. Ya Allah. Panggil terus, ya Allah. Tanamkan masuk dalam hatinya, Allah. Hilangkan semua yang lain. Jangan ingat. Cuma ingat Allah aja. Ya Allah. Sampai Anda merasa enak. Baru Anda ruku. Allahu Akbar nanti. Nah ruku bacaannya sama juga. Ya Allah. Yang paling enak menurut Anda. Ya Allah. Terus ya Allah.
Sampai Anda puas, tenang, baru bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Lagi ya Allah, terus sampai selesai 1 rakaat sampai salam. Sebutannya cuma 1, Allah, ya Allah, ya Allah. Terserah dengan cara apapun yang Anda panggil, tapi itulah panggilan yang paling menyentuh kalbu Anda. Sebutan yang paling menyentuh kalbu Anda. Dan sebutan yang bisa memasukkan asma Allah ke dalam kalbu Anda. Isi dana Anda, penuhkan dada Anda dengan asma Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Paksakan asma Allah masuk ke dalam hati Anda, supaya semua syaitan-syaitan yang bercokol di sana pergi. Paksakan. Ya Allah, masukkan. Ya Allah, masukkan. Tanamkan. Ya Allah. Mau berapa lama Anda sendiri yang tentukan. Berapa lama berdiri, berapa lama ruku, berapa lama sujud, semua Anda sendiri yang tentukan. Tidak ada yang menentukannya. Masing-masing pada pribadi sendiri yang menentukan. Secara kejiwaan Anda terpenuhi, diisi dengan spiritual ini, lakukan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ingat ketika ruku, jaga cara ruku tadi. Luruskan tulang punggung, sejajarkan dengan kepala, kaki-kaki menghadap kiblat semuanya, lutut ditekan, tangan, siku diluruskan semua sampai tengah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Jaga gerakan sunnah sholatnya, jaga supaya Allah berikan hidayah. Ya Allah, 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 Ya Allah,
Ya Allahu, Ya Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد وما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Sujud tilawah semuanya, sujud tilawah, sujud. Baca doa sujud tilawah dan boleh diperluas dengan doa-doa yang lain untuk keluarga, suami, anak, kedua orang tua, semua minta sama Allah. Ya Allah, berikan ya Allah apa yang diperlukan, minta sama Allah.
Bu Anita, siapa yang memberikan testimoni? Yang apa nanti setelah? Siapa yang mau? Ya, bagi yang sudah doa cukup, boleh duduk. Ya ibu-ibu, apa yang dipelajari hari ini, kalau ada yang ingin memberikan keterangan, testimoni, atau ada pertanyaan atau apa, boleh. Ya, apa yang dirasakan, boleh. Ya, silakan. Sebutkan nama supaya tahu semua. Bu, mari kita dengar Bu. Yang masih ada kemarin ini ngapain aja sholatnya itu. Jadi memang ingin memperbaiki dan memang kalau bicara masalah penyakit hati kan macam-macam ya Ustaz. Ya. Jadi bukan hanya bisa enggak saja juga ada sedih, ada ketakutan, Segala macam. hal-hal itu yang kita harusnya bersama dengan Allah saya punya karena kita bersama yang maha hebat. Ya, betul. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Silakan. Jadi antarkan mic-nya. Yang mau menyampaikan apa yang dicapai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menyukai sekali apa yang Pak Ustaz bilang tadi. Yang pertama itu mengeluarkan unek-unek atau mengeluarkan sakit hati baik untuk keluarga sendiri maupun terhadap teman dan tetangga. Jadi saya di sini merasa sangat tersentuh sekali Pak Ustaz. Apalagi sadari saya rasanya mau menjerit karena apa yang kita rasakan. Banyak yang mau sampaikan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ayo. Ya silakan. Ya. Oh ya. Jadi saya di rumah itu sholatnya dulu. Ya. Saya coba pakai kaki itu saya jatuh. Jadi saya di akal semua sih berusaha saya seperti saya sekolah aja gitu ya. Ya, pelan-pelan menyesuaikan dengan gerakan-gerakan sunnah tadi. Waalaikumsalam. Menyesuaikan dengan gerakan-gerakan sunnah, insya Allah sembuh nanti. Ini kan kita belum, masih latihan melihat, melakukan aja. Belum.
Amin. Ya. Ya. Mudah-mudahan kalau ikut tadabbur salat 8 jam banyak perubahan, Bu. Insyaallah. Ya, tinggal kita sepakat aja nanti. Ya. Ada lagi? Ya, bukan untuk saya aja, untuk teman-teman lainnya bisa dengar kan pengalaman spiritualnya apa. Kan ini kita bukan pelatihan, bukan tadabbur, cuman hanya sampel aja. Nah, sampel aja ada yang dicapai apa gitu. Ah. Ah. Ya. Insya Allah, luruskan lagi niat, bersihkan hati, insya Allah bisa. Ya, masih ada satu orang lagi boleh? Ya. Kadang-kadang kita udah keluar dari masjid, nanti udah mulai banyak pikiran, udah banyak aktivitas, terus kita maksudnya penyakit hatinya kembali menghingga kita gitu loh. Ustaz, kira-kira ada tipsnya nggak supaya kita melakukan ini sendiri di rumah, supaya kita bisa kembali lagi seperti hari ini? Ya, baik. Ini kan hanya seberapa menit aja, Bu ya. Ya kan? Sementara simulasi itu berkelanjutan, ada 6-7 simulasi. Dari 1 masuk ke 2, ke 3, ke 4 terus. Kalau ini udah dipelajari semuanya, terus nanti akan ada perawatannya seperti apa yang harus dilakukan. Semuanya ada insya Allah. Jadi sehari-hari kita bisa melakukan apa supaya itu tidak kembali. Ya. Baik ibu-ibu, perhatikan kemari. Kalau ibu duduk di mobil misalnya. Ini suami atau siapa sopir lagi bawa. Kenceng banget. Tiba-tiba ada yang nyebrang. Terus sopir otomatis ngerem kan? Ibu sebelah sini ikut ngerem nggak? Hah? Ikut ngerem nggak? Atau si sopir mau nyalip mobil lain, kencang. Ibu ikut ngegas nggak sebelah sini? Ya. Apanya? Aduh ya Allah, saya lagi megang ini Bu, gimana? Oh, boleh. Pakein aja Bu. Maaf. Enggak apa-apa. Tes. Oke, Bu, coba perhatikan ini apa? Apa? Jeruk nipis. Tadi saya rasa ini jeruk nipis satu-satunya yang berbeda, manis. Saya nggak tahu dibeli di mana kok jeruk nipis bisa manis. Bu, bener manis ini, Bu? Bu, Ibu lihat nggak air yang netes? Hah? Bu, manis bener, Bu? Loh, kalau asam kan udah begini-begini. Nggak ada. Nah. Ini jeruk nipis beda. Ibu nggak percaya? Coba aja, coba. Terus, maaf, menurut ibu-ibu rasanya apa? Kok tahu asam? Emang apa yang terjadi dengan lidah, dengan di mulut ibu-ibu? Keluar air liurnya juga? Keluar asamnya? Lah kenapa? Yang minum, yang makan saya. Kok ibu-ibu ikut merasakan begitu? Kenapa? Kan udah tahu asam. Benar.
Jadi nyambung dong. Sopir tadi ngerem, ibu ngerem. Sopir ngegas, ibu ngegas. Saya makan jeruk asam di mulut masih keluar ya. Itu yang namanya silatun. Silah, berhubungan. Terjadi hubungan antara kita sama Allah. Seperti itulah. Jadi pelatihan ini akan mengantarkan kita pada bagaimana kita berhubungan sama Allah. Ya seperti saya makan jeruk tadi. Ibu ikut merasakan langsung. Dan ini perlu dilatih. Sehingga sholat kita itu nyambung sama Allah. Bukan hanya Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi gak nyambung. Cuman bacaan aja. Kalau nyambung, emang kita ngobrol sama Allah. Perlu dilatih. Seperti tadi. Ruku perlu dilatih. Sujud perlu dilatih. Ketenangan perlu dilatih. Membersihkan hati perlu dilatih. Butuh waktu minimal 8 jam. Kalau ibu-ibu bersepakat ingin melakukan ini, nanti atur waktu kapan kita lakukan. Tapi ingat, tidak boleh kurang 8 jam. Tidak boleh, saya datangnya jam 10. Tidak bisa. Karena ayat-ayatnya dibuka dari pagi, membuka wawasan kita. Dari ayat itu, baru masuk ke hadis. Dari hadis baru ke praktek. Dia satu rangkaian sampai sore hari. Karena kalau sekarang ibu coba lakukan ruku yang lurus, belum tentu semua dapat. Harus dibenahi satu-satu. Ibu tadi yang 2 praktek, kan harus dibenahi kan? Baru benar-benar lurus. Itu kira-kira. Ya, baik ibu-ibu, inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan berguna, walaupun sedikit. Coba dilakukan yang sebaik-baiknya. Ingat, sujud, iftiras, tahiyat, jari-jari kaki semua menghadap kiblat. Inilah yang di awal saya katakan mungkin akan merubah sholat ibu. Ya inilah dia. Tapi merubahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan saya yang merubahnya. Ada dalilnya. Terima kasih. Mudah-mudahan baik buat kita semua. Saya bersama tim, istri dan teman-teman lain semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Semoga Allah ridha. Diberikan keberkahan, diberikan kepahaman, dan diberikan keinginan untuk memperbaiki lebih baik lagi ibadah ini. Ya, insyaallah. Sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan Allah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.